Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua, salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Ridwan Hamdani, NIM 1913081009 dari Prodi S1 Kimia semester 5. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai laporan praktikum kimia organik 3 tentang virgin coconut oil. Dan adapun judul dari percobaan ini yaitu Virgin Coconut Oil atau biasa disebut dengan VCO. Dan untuk tujuan percobaan yaitu untuk mempelajari dan mengetahui proses pembuatan minyak kelapa murni atau Virgin Coconut Oil. Selanjutnya untuk dasar teori sendiri, di mana tanaman kelapa banyak tumbuh di daerah tropis sehingga minyaknya disebut juga minyak tropis atau tropical oil. Minyak kelapa merupakan salah satu hasil olahan dari buah kelapa, Cocos nukifera. Kelapa sering dijuluki sebagai tanaman kehidupan karena setiap bagian dari tanaman kelapa dapat dimanfaatkan dan diolah menjadi suatu produk. Minyak kelapa merupakan minyak nabati hasil olahan dari tanaman kelapa. Minyak kelapa murni atau virgin coconut oil atau VCO adalah salah satu produk minyak kelapa yang mulai dikenal karena memiliki banyak manfaat dan berguna untuk bahan baku dalam berbagai industri. Minyak kelapa murni atau virgin coconut oil memiliki kandungan asam lemak rantai pendek dan menengah atau kaprilat, kaprat, dan laurat yang diketahui memiliki fungsi biologis tertentu bagi tubuh manusia oleh Abbas et al. Tahun 15. Selanjutnya, untuk standar mutu VCO menurut AFCC dapat dilihat pada tabel di mana untuk parameter kualitas VCO dari massa jenis, yaitu standar minimal yang diperbolehkan dari 0,915 hingga 0,920. Dan untuk indeks bias itu mulai dari 1,4480 hingga 1,4492. Dan untuk pada parameter kualitas VCO pada bilangan asamnya itu standar minimal yang diperbolehkan berjumlah 0,5. Untuk kadar asam lemak bebas itu standar minimal yang diperbolehkan sebanyak 0,5. Dan pada parameter bilangan peroksida itu standar minimal yang diperbolehkan berjumlah 3. Selanjutnya pada parameter bilangan penyabunan itu standar minimal yang diperbolehkan dari 250 hingga 260. Kemudian pada bilangan iod itu range yang diperbolehkan dari 4,10 hingga 11,00. Kemudian pada parameter kualitas VCO dari segi warna itu bening tak berwarna. Kemudian untuk bau dan rasa itu masih belum diketahui. Selanjutnya VCO dapat dibuat secara tradisional atau cara basah. Bahan baku yang digunakan adalah buah kelapa segar yang cukup tua. Buah kelapa segar itu diparut, lalu diisi air panas secukupnya dan diperas untuk mendapatkan santannya. Dan untuk memisahkan minyak dan air dapat dilakukan dengan perusakan lapisan lipoprotein atau denaturasi protein yang membungkus campuran molekul-molekul air dan molekul-molekul minyak. Lalu berikutnya yaitu mengenai alat dan bahan yang digunakan, di mana ada untuk bahan sendiri itu ada satu buah kelapa tua, kemudian 1,5 liter air yang hangat. Dan untuk alat sendiri itu ada gelas, plastik 2 kilo, gunting, pipet aqua, saringan, kapas, baskom, panci, teko air plastik, dan toples plastik. Selanjutnya yaitu kita masuk pada tahap prosedur kerja. Baik, selanjutnya kita masuk pada hasil dan pembahasan, di mana untuk ciri-ciri VCO dengan kualitas yang baik itu diantaranya secara fisik
VCO harus memiliki warna yang transparan dan jernih, yang menandakan bahwa di dalam VCO tidak terdapat bahan lain atau kotoran. Kemudian VCO dengan kualitas baik, penampakannya tidak berwarna hingga kuning pucat. Dan aroma dari VCO tidak boleh tengik atau memiliki aroma khas minyak kelapa. Hal-hal yang harus diperhatikan saat pembuatan VCO, di mana yang pertama, kandungan air pada VCO merupakan salah satu penyebab menurunnya kualitas VCO secara organoleptik selama penyimpanan. Kemudian umur simpan minyak salah satunya dipengaruhi oleh kadar air. Kadar air minyak yang tinggi dapat menyebabkan bakteri tumbuh pada VCO dan menghidrolisis molekul lemak. Kemudian berdasarkan dari percobaan yang telah dilakukan, didapatkan hasil dan pembahasan seperti virgin coconut oil atau VCO adalah minyak yang terbuat dari daging kelapa segar yang dalam pembuatannya tidak dengan proses pemanasan, sehingga minyak yang diperoleh dalam keadaan murni atau tanpa perubahan kimia. Kemudian pada praktikum ini ada beberapa perlakuan dan hasil yang diperoleh, yaitu yang pertama, penambahan air hangat bertujuan agar melarutkan sari lebih cepat. Kemudian kedua, peletakan minyak kelapa pada freezer bertujuan untuk memudahkan pemisahan minyak. Kemudian ketiga, pengulangan perasan bertujuan agar lebih banyak mendapatkan air perasan, dan hasil yang diperoleh yaitu menghasilkan minyak yang bening dan tidak berbau. Nah, kita masuk pada kesimpulan, di mana kesimpulan yang pertama, pembuatan virgin coconut oil atau VCO cukup mudah dan menghasilkan virgin coconut oil yang bagus, yaitu berwarna bening dan tidak berbau. Yang kedua, virgin coconut oil yang dihasilkan sesuai kriteria yang ada di pasaran dan memenuhi syarat sebagaimana yang ada di pasaran. Kemudian yang ketiga, VCO merupakan minyak kelapa murni yang terbuat dari kelapa tua segar sebagai bahan baku dan diproses tanpa pemanasan atau dengan pemanasan terbatas, bergizi tinggi dan mengandung 50 hingga 53% asam laurat. Dan berikut ini adalah daftar pustaka atau referensi yang saya kutip. Baik, mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam berkata. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua, salam harmoni. Terima kasih.